Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini semangat dan terus berusaha untuk mengevaluasi, mengkoreksi dan memperbarui dari teknik yang kita gunakan. Tentu tanpa merubah kita bisa melakukan pembenahan dari yang kemarin sebelumnya kurang maksimal, kita bisa maksimalkan. Dari sebelumnya kita mungkin masih ada kebimbangan, bisa lebih dimantapkan dan seterusnya. Dari sekian pengalaman tentu ada banyak pembelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Tentu bagi teman-teman yang mau banyak belajar, mau selalu memperbaiki diri dan melakukan evaluasi, tentu akan jauh lebih baik daripada yang tidak mau memperbaiki ya. Ke depan akan selalu lebih baik kalau kita mau membuka diri, selalu banyak belajar dan memperbaiki semua kesalahan. Kita coba untuk lihat satu hari kemarin yang pagi kemarin sudah kita analisakan. Adakah potensi yang bisa kita dapatkan? Minimal ada sisi positifnya ya untuk perkembangan trading kita menjadi lebih baik lagi. Syukur-syukur bisa ikut transaksi dan ada potensi profit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dimulai dari sell stop dulu ya, karena ini cukup kuat turunnya. Sell stop di 1902.94 ini tersentuh dan target tercapai ya. Target berada di 1889 tercapai. Kemudian setelah itu bergerak naik. Buy stopnya tersentuh di 1909.91 dan target juga tercapai sampai di sini selesai. Jadi dua transaksi ini sebenarnya sudah cukup untuk kita satu hari. Bahkan satu transaksi ini bisa untuk target satu hari kita. Kemudian bergerak naik tidak jauh dari yang kita buatkan limitnya, dia tersentuh dan ternyata ada cukup tajam pergerakan baliknya, sekitar hampir 2000 pergerakan. Itu artinya ada poin-poin penting yang bisa kita ambil di sana. Kenapa pergerakan berada di sekitaran itu ya? Satu, tentu mendekati wilayah pentingnya. Yang kedua, ada range yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan di sana. Karena mendekati area itulah market itu akan berpotensi memantul atau bahkan akan berbalik atau bahkan bisa nanti berlanjut, tentu dengan perhitungan dan melihat dari sisi historinya. Setiap pergerakan dia mau kuat naik atau turun selalu ada petunjuk, selalu ada jejak yang ditinggalkan. Hanya saja kita jeli apa tidak melihatnya di sana. Kalau kita dihadapkan pada kondisi yang mungkin sulit dibaca, maka tentu lebih baik kita menunggu sampai ada petunjuk yang lebih kuat. Tetapi ketika sudah mulai terbentuk satu arah kecenderungan dan di situ ada wilayah pentingnya, ada area penting yang harus kita perhatikan, di situ ada triggernya di ujungnya, tentu akan bisa sangat membantu untuk kita menempatkan entry point kita. Berikutnya untuk satu hari ke depan ini ya, kita tidak terlalu jauh-jauh, cukup satu hari ke depan, adakah potensi di sana. Jangan takut kehilangan momentum karena selalu ada peluang yang lebih baik lagi. Kalaupun tidak entry pada hari ini, masih ada hari esok. Jadi trading jangan dipaksakan sehari harus dapat sekian, sehari harus berada di angka sekian, tetapi belajarlah mengikuti irama di sana. Tidak ada yang pasti dalam trading, sehingga kalau kita satu hari pasti sekian persen, 1%, 1%, ya tentu akan sangat sulit sekali. Ada kalanya kita mendapatkan lebih, ada kalanya kita juga mendapatkan kurang. Karena itulah pasar tidak bisa diprediksi dengan pasti.
Belajarlah mengikuti alur yang ada di sana. Kalaupun ternyata sulit untuk kita lakukan pembacaan, kita sulit untuk melakukan analisa, ya lebih baik kita tunda untuk kita entry. Karena tujuan kita adalah berdagang. Berdagang itu mencari peluang yang terbaik untuk bisa mendapatkan keuntungan, ya, bukan coba-coba, bukan asal suka kita entry di sana. Baik, 1 hari ke depan kita coba untuk membuat satu pemetaannya, ya. Tentukan dari yang terdekat dulu, ya. Kalau kita amati dari yang terdekat sampai sekarang kurang 4 menit pergantian candle di time frame H1 dengan posisi candle warna hijau dengan pergerakannya seperti ini, maka kemungkinan terbesar nanti akan ditutup atau pergantian candle ditutup dengan posisi tetap warna hijau sebagai dominan. Sangat kecil sekali dengan history track perjalanan seperti ini, kurang 4 menit dia akan berubah menjadi warna merah, sehingga kita fokus dulu ke posisi naiknya. Kita akan fokus pada posisi naiknya dengan tetap memperhatikan area-area pentingnya. Satu, kita lihat dari merahnya di sana, ya. Kita lihat dari merahnya biar kita tidak terjebak di dalam harga yang sangat beresiko, ya. Kita sangat beresiko, tentunya akan membahayakan dan membuat kita nanti terjebak dalam floating yang cukup panjang. Oke, di sebelah kiri kita lihat, saya akan coba untuk geser dulu, ya. Kita cari arah dulu yang berpotensi hari ini masuk di time frame H4. Di H4 atau di D1 kita lihat dulu, ya. Di D1 mulai ada penolakan ke bawah di levelnya di sana. Ini sebelah kiri ada level puncak di sana. Mencoba untuk mendekati, kemudian ditolak. Ada 3 kali penolakan dengan high yang menuju ke bawah, itu artinya kecenderungan seller masih dominan, masih cukup kuat, ya. Hanya saja karena tren sebelumnya cukup panjang sehingga tentu dampaknya tidak terlalu signifikan di sana. Kita coba untuk garis dulu yang terdekat, ya. Kita buat garis dulu yang terdekat. Oke, di H4 kita lihat apakah di H4 ada petunjuk yang lebih kuat, ya. Di H4 di bawah ada banyak sekali penolakan, juga harus diperhatikan. Kemudian di H1, ya, kita kembali ke H1 dulu. Di H1 juga menuju ke atas, sementara kecenderungan menuju ke atas, sehingga kita fokus untuk buy-nya kita ambil lebih dekat saja, ya. Masih cukup jauh perjalanan untuk menuju ke atas, kita tarik lebih tinggi di sana. Oke, sama-sama beresiko, kita tempatkan Oke, ditutup candlenya untuk 1 jam. Sudah ditutup dengan posisi hijau di sana.
Oke, buy stop kita tempatkan di 1908. Buy stop kita tempatkan di 1908.96. Targetnya nanti di 1914. Kita ukur kira-kira 500-an ya. Oke, 1915, 1914 poin sekian. Ini untuk target buy yang di bawah. Kemudian sell-nya kita tempatkan di kita taruh agak turun sedikit saja. Sell stop kita tempatkan 1904.48. Sell stop kita tempatkan di 1904.48. Targetnya mendekati 1899. Ini kita targetkan di sini. Kita targetkan mendekati 1899 atau sekitar 500-600 ya, 500-an. Oke, target pertama kita tempatkan di buy stop 1908, yang kedua dengan target 1914, kemudian yang sell stopnya di 1904, targetnya di 1899. Kemudian kita buat range hariannya, kita gunakan yang lebih pendek ya, karena kemarin sudah cukup panjang. Satu hari kemarin sudah cukup panjang, kita gunakan bahkan mungkin hanya sepanjang ini ya, tidak usah terlalu jauh dulu. Nanti setelah itu baru kita gunakan yang lebih besar lagi. Bergerak naik akan mendekati levelnya di puncak di sini ya, sehingga kita bisa menempatkan limit kita di sini dengan sell limitnya, sell limit di 1918.09. Bergerak turun kita perkirakan akan mendekati sisi sebelah kiri. Nah, ini ada level juga di sana. Kita tempatkan untuk buy limitnya di situ. 1894.28 ya. Kita tempatkan di koreksi 1894.28. Nanti kita lihat, bahkan kita nanti juga akan mempersiapkan untuk berikutnya, koreksi berikutnya di atas 19 dengan sell limit di 1924.88. Sementara di bawah kita tempatkan selanjutnya di 1885.13. Kita bisa menempatkan di sana untuk yang kali kedua koreksi dari bawahnya dengan buy limit di 1885.13. Kemudian yang di atas dengan sell limit di sana di 1924.88. Oke, silakan nanti diikuti bagaimana perkembangan harga terkininya. Kemudian kita lihat dari sisi
levelnya, dari sisi wilayah pentingnya, sehingga kita nanti akan ketemu di situ apakah akan melewati levelnya, retracementnya, atau bahkan akan reversal di range hariannya. Ketika dia melewati pergerakan dalam satu hari, dalam satu range harian, maka kita gunakan yang lebih tinggi. Kemudian kita perhatikan di ujungnya, apakah di situ ada tanda-tanda akan adanya pembalikan atau bahkan justru akan jauh lebih kuat, nanti kita akan amati. Yang kita buat bukan harus nanti diikuti seperti ini adalah poin penting yang bisa kita lihat dari sisi yang lebih dekat. Selebihnya kita bisa menyesuaikan style kita masing-masing. Bisa juga dengan menggunakan pending order, atau kita langsung eksekusi atau entry langsung tanpa harus pending order. Tentu melihat trigger yang sudah terbentuk. Di kondisi seperti ini masih belum ada trigger yang kuat, kita bisa menunggu. Tetapi dari pergerakan histori yang terdekatnya sementara masih akan bergerak naik ya hingga mendekati 1914. Selanjutnya di area ini nanti bisa jadi akan memantul ketika dia tidak bisa bergerak naik lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini, pagi ini, satu hari ke depan bisa kita rencanakan sehingga ada persiapan di sana. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.